Selamat siang semuanya. Selamat datang di dalam acara Belajar Bentar yang diadakan oleh Ruang Saham 43. Perkenalkan, saya Gazi yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Pada siang berbahagia ini, kita akan membahas salah satu trik menawar di dalam pasar saham. Sebagaimana kita tahu, salah salah dalam teknik menawar di dalam pasar saham akan berakibat fatal dan menimbulkan kerugian yang cukup banyak. Maka dari itu, pada siang ini, Ruang Sampah 3 mengadakan belajar bentar bareng, yang pada khususnya akan membahas Fibonacci trading strategi. Pada siang hari ini, kita akan kedatangan pemateri yaitu Agung Widiardi, dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja persilakan kepada pemateri untuk memulai materinya. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Oke semuanya, makasih juga buat Gazi yang udah kasih kesempatan buat saya jadi pembicara pada kali ini. Selamat datang di webinar kali ini, di mana kita bakal bahas Fibonacci Trading Strategi. Kupas tuntas Fibonacci untuk pemula. Jadi di hari ini, hari libur, hari Minggu, semoga semuanya masih pada semangat, masih pada seger. Hari ini kita mau belajar bareng-bareng. Pada webinar kali ini, akan dibagi menjadi 4 bagian. Pada bagian pertama, kita bakal sama-sama belajar apa itu Fibonacci. Lalu pada bagian kedua, kita akan belajar pengenalan tools, apa itu Fibonacci retracement, dan apa itu Fibonacci extension. Lalu pada bagian ketiga, Bapak dan Ibu bakal belajar membuat trading plan dengan Fibonacci tools. Lalu yang terakhir akan ada sesi tanya-jawab mengenai apa yang sudah dipelajari. Kurang lebih apa yang dipelajari adalah 4 bagian ini dan diharapkan Bapak Ibu semuanya dapat memahami Fibonacci tools setelah webinar ini usai. Oke, kita langsung masuk ke materi pertama, yaitu definisi. Jadi mungkin Bapak Ibu sering banget nih dengar kalau misalnya di grup saham atau belajar trading, Fibonacci, Fibonacci. Fibonacci itu apa sih? Oke, jadi Fibonacci itu adalah deret-deret angka seperti di samping ini nih, yang ada di kiri atas. 0 tambah 1 nanti dapat 1, 1 tambah 1 jadi 2, 1 tambah 2 jadi 3, dan berikutnya. Nah, deret angka Fibonacci ini awalnya ditemuin sama orang India, namanya Akarya Virahanka. Lalu dikembangkan sama Leonardo Pisano Bigolo, atau yang biasa kita kenal sebagai Leonardo Fibonacci. Jadi angka-angka Fibonacci ini adalah angka-angka yang umum ditemui di alam. Tanpa kita sadari, angka-angka Fibonacci ini ada di kehidupan kita sehari-hari loh. Contohnya apa? Misalnya kita punya satu kertas, terus kertas itu nanti kita gunting-gunting. Tanpa kita sengaja, ukuran luas permukaan kertas yang kita gunting tersebut akan mengikuti aturan dari Fibonacci tersebut. Berikutnya, kita akan langsung masuk ke pengenalan tools. Yang akan dipelajari ada 2, yaitu Fibonacci retracement dan juga Fibonacci extension. Fibonacci retracement sesuai sama namanya nih, retrace. Jadi retrace itu untuk mencari target koreksi. Dan cara menariknya dari bawah ke atas. Lalu berikutnya ada Fibonacci extension. Fibonacci extension ini untuk mencari target taking profit. Dan cara menggunakannya ditarik dari atas ke bawah. Simpelnya gini, kalau misalnya Bapak Ibu masih bingung, Fibonacci retracement itu digunakan untuk mencari kapan kita beli, kalau Fibonacci extension itu digunakan untuk kita mencari kapan kita mau jual saham kita. Oke, Fibonacci retracement itu kayak yang ada di gambar ini, di kanan atas. Fibonacci retracement dibagi ada 0, ada 0,236, ada 0,382, ada 0,5, 0,618, 0,786. Mungkin Bapak Ibu lagi pusing nih, pusing ini angka apa sih? Nah, cara bacanya gini, jika suatu saham turun, lalu berhenti di angka 0,236, berarti saham itu sudah terkoreksi dari puncaknya itu 23,6%. Kalau misalnya 0,5, berarti dari panjang sahamnya itu naik dari awal sampai akhir, dia sudah terkoreksi 50%. Cara bacanya kayak gitu. Jadi Fibonacci retracement ini fungsinya sama kayak support.
Dan golden ratio pada Fibonacci retracement ini ada di 0,618. Artinya apa? Saham itu ketika mengenai angka Fibonacci 0,618 ini, dia bakal paling sering terjadi pembalikan arah. Contohnya seperti gambar di kanan bawah ini. Tapi bukan berarti ketika terkena ke 0,236 atau terkena di 0,5 itu bukannya nggak bisa terjadi pembalikan arah ya, tapi di 0,618 itu akan paling sering terjadi pembalikan arah. Berikutnya ada Fibonacci extension. Fibonacci extension ini dibagi menjadi ada 1, 1,272, 1,618, 2,24, 2,618. Umumnya seperti itu. Dan cara membacanya, jika suatu saham berhenti naik di 1,272, artinya saham itu dari paling dasar, dari paling bawah, dia itu sudah naik sebanyak 127,2%. Begitu juga dengan 1,618 dan 2,618. Hal yang perlu diingat, kalau di Fibonacci extension, 1,618 itu adalah golden ratio-nya. Jadi seringkali saham itu berhenti naik di angka 1,618. Jadi Bapak Ibu idealnya bisa lakukan taking profit di angka 1,618 ini untuk mendapatkan profit yang ideal. Dan angka 2,618 biasanya adalah di titik puncak. Jadi biasanya saham ketika udah kena 2,618 dia bakal berhenti naik. Gitu. Oke, berikutnya ke cara penggunaan. Mungkin Bapak Ibu tadi udah memperhatikan Fibonacci Tools, sudah saya kenalkan, tapi masih bingung. Kalau misalnya kita tarik nih Fibonacci retracement, kalau misalnya sahamnya bisa berhenti di 0,3, bisa berhenti di 0,5, seperti itu, kan random banget tuh. Jadi Bapak Ibu mungkin sampai sini bingung. Kalau dia bisa berhenti di mana aja, terus kita kapan belinya dong? Jangan-jangan nanti saya udah beli, terus masih turun lagi, terus masa saya beli lagi, terus stop loss-nya di mana? Pasti bakal ada pikiran-pikiran seperti itu. Oleh karena itu, cara penggunaan Fibonacci retracement dan Fibonacci extension itu nggak bisa cuma sendiri loh. Penggunaan Fibonacci retracement dan Fibonacci extension harus digabung dengan volume dan classic support resistance. Jadi Bapak Ibu ketika trading menggunakan Fibonacci retracement dan juga Fibonacci extension harus digabung sama support resistance. Oke, mari kita coba. Nah, kita akan coba praktekkan dengan tradingview.com. Ini adalah website yang gratis, bisa dibuka di browser kalian masing-masing, bisa dicoba, tinggal bikin account, dan ini akan sangat membantu untuk perjalanan trading Bapak dan Ibu. Oke, saya akan coba bukakan. Oke, jadi tampilan dari tradingview.com adalah seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa bikin akun, bisa login, bisa pakai Google, bisa juga pakai Facebook. Dan di sini saya akan coba contohin dulu Fibonacci retracement. Di sini saya akan buka saham MDKA. Oke, seperti ini. Ini bagian kanannya mungkin kalau mengganggu bisa ditutup, bisa digeser aja. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian kiri. Di bagian kiri ini ada bermacam-macam tools yang bisa digunakan. Di paling atas ini untuk kursor ada cross, di bawahnya ada trend line, dan di bawahnya ada Fibonacci retracement. Kita bisa langsung klik pakai mouse kita. Nah, di sini kita akan coba backtest atau kita potong dahulu chartnya. Kita bisa gunakan fitur replay ini. Kita misalnya potong di sini ya. Nah, kita bisa lihat saham MDKA ini dia sedang dalam posisi naik, dalam posisi uptrend seperti ini. Lalu kita dapat melihat bahwa saham MDKA ini udah mulai capek naik nih. Taunya dari mana? Kita bisa lihat saham MDKA ini banyak candle-candle yang berhenti di satu tempat yang sama. Seperti ini.
Terus kita mau cari dia itu kalau kita tarik Fibonacci retracement, kira-kira bakal berhenti di mana ya? Sebelum kita menarik Fibonacci retracement, kita harus gambar dulu support and resistance. Ingat, karena Fibonacci retracement itu nggak bisa berdiri sendiri. Kita tandain dulu support itu di mana aja. Nah, untuk mengidentifikasi support, gampangnya kita lihat mana yang dia berbentuk melengkung seperti ini, swing low. Ini ada 1, ini ada 2, gitu ya. Sama ini gitu, ada 3 yang paling bawah. Lalu kita coba gambar support, kita tandain, di sini ada opsi kita pilih rectangle. Bisa diklik kanan, ini diklik kanan, terus nanti kita pilih rectangle. Kita bisa gambar misalnya di sini support pertama, lalu support kedua di sini, gitu. Nah, ini juga kita perhatiin kalau kita tarik lebih panjang, ini supportnya juga terindikasi karena di sini terjadi ada pembalikan arah juga nih di sini. Nah, terus lalu kita tambahkan Fibonacci retracement. Kita tarik, ingat dari bawah ke atas karena untuk mencari retrace. Terus kita perhatikan daerah-daerah mana aja nih yang ada supportnya dan juga terkena bagian-bagian angka Fibonacci ini. Ada 0,618 di sini, di support ini. Lalu di dekat 0,786 ada ini juga, ada support berikutnya. Oke, berarti asumsi kita, saham ini jika kita analisa akan terkoreksi dan turun sampai ke ini, angka 0,618 di harga 4.325, atau jika masih lanjut turun akan sampai ke 4.050 kurang lebih. Kita bisa coba replaynya. Oke, dia masih berjalan ya. Sudah cukup sesuai dengan apa yang kita sudah pelajari tadi, bahwa saham itu berhenti di 0,618 di support yang ini. Yang warna ungu yang pertama saya tandai. Itu untuk Fibonacci retracement. Saya ada contoh berikutnya. Kita gunakan saham Saratoga, SRTG. Oke, ini kita bisa coba potong juga kayak tadi pakai fitur replay. Kita coba potong di sini ya. Sip. Nah, kita bisa lihat bahwa saham Saratoga ini sedang bergerak uptrend juga. Sama sedang naik seperti MDKA tadi. Terus kita akan coba tarik Fibonacci retracement. Kita tahu saham ini bakal turun, kenapa? Karena kalau kita lihat lebih dekat seperti ini, dia di sini punya support, dan support ini sudah dijebol, dia turun ke bawah. Nah, terus dia akan mencari support baru untuk dia berhenti. Nah, di mana nih support barunya? Kita bisa lihat dia di sini ada support. Tahu dari mana ini support? Saya tandain lagi biar Bapak Ibu terbiasa ya. Di sini dia ada pembalikan arah, di sini juga dia ada pembalikan arah. Lalu support berikutnya di mana lagi? Support berikutnya di bawahnya lagi di sini. Ini juga support. Kenapa ini saya bilang support? Karena di sini ada pembalikan arah, di sini ada pembalikan arah. Oke, kalau kita sudah bisa gambar support resistennya, lalu kita tarik Fibonacci retracement-nya. Kita tarik dari bawah sini, kita tarik ke atas. Ternyata support yang pertama ini, yang atas, itu ada di angka 0,618 juga nih, di 3.100-an, 3.110. Dan support berikutnya ada di ini, 1. Ini 1 artinya 100%. Berarti kalau dia dari bawah sini naik ke atas dan dia balik turun lagi sampai ke paling bawah, berarti kan dia terkoreksi 100%. Cara bacanya gitu. Oke, sekarang kita bisa coba replay. Asumsinya adalah dia akan berhenti turun ketika terkena 0,618 di sini.
atau di support berikutnya di sini mendekati 100%, balik ke titik awal. Oke, ternyata dia terjadi perlawanan, ada tekanan buyer di supportnya di 3.100 ini. Begitu. Lalu kalau mau buat trading plan-nya gimana? Kan ini posisinya bagus nih, dia posisinya masih di support. Kita bisa buat trading plan-nya, kita gunakan ini, di bagian kiri, kita bisa klik kanan pakai mouse, ada long position. Kita taruh di harga terakhirnya di kanan ini ada 3180, kita taruh seperti ini. Lalu kita tentukan batas stop loss ya. Batas stop loss-nya kita taruh di bawah support di sini. Ya, berarti di 3000 lah, di bawah 3000. Dengan dia resikonya kalau terkena stop loss berarti 6%, dan kita taruh di resistennya sebagai targetnya. Resistennya ada di sini, di titik tertinggi sebelumnya. Kita coba besarkan bagian reward-nya. Nah, jadi dia punya reward sekitar 20% dan risk sekitar 6%. Kita taruh batas stop loss di bawah support, dan batas untuk kita taking profit ada di resistance ya, di sini. Itu contoh cara membuat trading plan dengan Fibonacci retracement. Berikutnya kita bakal belajar contoh dari Fibonacci extension. Di sini saya pakai saham ITMG. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini ITMG bergerak uptrend juga, sama seperti tadi. Tapi di sini kita ingin mencari target taking profit, target di mana kita jualan menggunakan Fibonacci extension. Kenapa kita butuh Fibonacci extension? Karena kalau kita lihat kayak gini kan kita bingung ya. Ya ini posisinya masih naik nih. Masih naik tapi sampai mana dia mau terus naik gitu kan. Kita bisa lihat bahwa di sini sebelum dia naik, kita potong di sini. Nah, di sini itu dia ada chart pattern bullish penan. Ya, di sini ada chart pattern bullish penan. Nah, terus dia breakout dari chart pattern-nya bullish penan ini. Lalu ini kan pertanda bagus ya, karena artinya dia akan segera break resistance-nya di sini, di area sini. Nah, ini area resistance saya tandain lagi, karena dia di sini ada pembalikan arah, di sini ada pembalikan arah juga. Terus kita mau cari targetnya dia untuk taking profit di mana? Kita tariknya dari atas ke bawah. Toolsnya masih sama, tempatnya sama, pakai Fibonacci retracement ini, tapi kita tariknya yang beda. Tadi dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, kayak gini. Terus kita akan mencari target dari Fibonacci extension. Kita bisa lihat bahwa di 1,618-nya dia ada di 33.100, ya segini kurang lebih. Dan target berikutnya ada di 37.700. Udah kita tandain, kita bisa hapus Fibonacci extension-nya supaya lebih rapi. Lalu kita tentukan batas support-nya. Kita tentukan batas support-nya di sini untuk menentukan stop loss-nya. Jadi kita bisa gunakan tadi long position, kita taruh, kita entry di sini, kita stop loss di bawah support, sekitar 10% resikonya, dan untuk target taking profit pertama, kita ada di 33.000 ini. 33.000, kita taruh seperti ini, dan berikutnya targetnya ada di 37.700, 37.800 kurang lebih segitu.
Kita akan coba play chartnya, kita klik. Nah, oke, kita bisa perhatikan di sini di angka 1,618 tadi, dia di sini banyak terjadi tertahan, banyak candle-candle tertahan. Kalau seperti ini, Bapak Ibu bisa melakukan take profit pertama. Kita jual saham kita setengah, bisa 50%, atau misalnya 40% gitu kita jual, itu nggak apa-apa. Terus sisanya kita biarkan untuk sampai ke target berikutnya di 2,618. Berikutnya di angka ini. Dan ini berarti ITUMG masih ada kemungkinan untuk lanjut sampai ke 37.700 ini. Itu untuk Fibonacci extension. Saya akan coba berikan contoh lain lagi, misalnya di BBRI. BBRI juga ini sama ya, kita bisa gabungkan Fibonacci retracement dengan support resistance, dan bisa kita gabungkan juga dengan chart pattern. Di sini kita bisa lihat bahwa BBRI bergerak uptrend sama. Terus kita lihat dia di sini ada chart pattern falling wedge. Ini chart pattern falling wedge. Dan dia breakout dari chart pattern falling wedge tersebut. Dan dia break resistance. Dia di sini adalah resistance. Kenapa ini adalah resistance? Saya tandain lagi supaya terbiasa Bapak dan Ibu. Ini ada pembalikan arah. Saya deketin lagi, di sini ada pembalikan arah, di sini ada pembalikan arah. Begitu. Lalu di sini ada support area. Ini supportnya. Di sini ada pembalikan arah. Tandai lagi. Dan di sini ada pembalikan arah, di sini ada pembalikan arah, di sini juga ada pembalikan arah. Makanya ini bisa kita sebut sebagai support. Lalu kita akan tarik Fibonacci extension. Kita tarik dari atas, kita tarik sampai ke ujung bawah. Ingat ya, ini tipsnya kita harus tarik dari ekor ini, dari ekor ke ekor lagi. Jadi tariknya jangan ke badan, jangan ke candle nih, jangan ke bodinya, tapi sampai ke ujung ekor ini, sampai shadow-nya. Terus kita memiliki asumsi bahwa saham ini akan terjadi pembalikan arah di angka golden ratio-nya 1,618 di 4.750. Dan target berikutnya ada di 5.200 ini. Oke, kita hapus lagi Fibonacci extension-nya supaya rapi. Kita coba play. Yap. Kita bisa lihat bahwa di angka 4.750 ini banyak terjadi pembalikan arah. Contohnya di sini, ketika dia terkena, dia langsung terjadi pembalikan arah. Di sini dia ada false break. Di sini juga dia terjadi pembalikan arah. Berarti di angka 4.750 ini sudah seharusnya Bapak Ibu melakukan taking profit pada saham BBR jika sudah menyentuh angka ini. Apakah ini masih bisa lanjut lagi? Ya, bisa saja ini masih lanjut ke target berikutnya di 2,618. Saya ubah. Bisa saja dia lanjut sampai 5.200 ini, tapi akan butuh waktu yang cukup lama. Karena ini kan saham BBRI agak lambat ya pergerakannya, jadi mungkin butuh waktu beberapa bulan, tapi sesuai dengan teori Fibonacci extension tadi, BBRI bisa mencapai ke angka berikutnya di 5.200 ini. Contoh lainnya lagi, kita ada saham Airport Corindo. Kita coba potong dari sini. Di sini bisa cukup. Kita bisa lihat bahwa di sini angka break dari downtrend. Seperti ini.
dan dia sudah breakout dari resistennya. Dari mana resistennya? Ini adalah resistennya dia, resisten dari AKRA. Kenapa saya bilang begini? Karena kita bisa lihat bahwa di sini ada pembalikan arah, satu, ya di sini ada pembalikan arah lagi, di sini dia ada pembalikan arah lagi, di sini dia ada pembalikan arah lagi. Oke, dan dia di sini berusaha keluar dari resistennya dan sudah break dari garis downtrend ini. Kita mau cari dia ini naik bakal sampai mana nih, dia bakal naik sampai mana kalau misalnya kita pegang saham AKRA ini. Kita tarik dari atas, kita tarik sampai ke ujung bawah, lalu kita lihat angka-angka tadi yang sudah dipelajari. 1,618, misalnya ada di ini 1100, dan berikutnya 2,618 ada di 1360. Begitu. Lalu kita hapus saja Fibonacci extension-nya supaya rada rapi. Lalu kita coba klik play. Ya, benar. Ternyata AKRA ini kita bisa perhatikan dia terjadi pembalikan arah di Fibonacci 1,618-nya dan terjadi pembalikan arah lagi di sini. AKRA ini gimana selanjutnya? Ya, dia masih bergerak uptrend seperti ini, dan dia masih ada kemungkinan untuk melanjutkan sampai ke 2,618-nya di 1365. Begitu untuk pemakaian Fibonacci extension dan Fibonacci retracement. Jadi perlu diingat bahwa Fibonacci extension dan Fibonacci retracement ini nggak bisa berdiri sendiri. Jadi Bapak Ibu harus gabungkan Fibonacci retracement dan Fibonacci extension dengan support resistance dan chart pattern. Begitu. Balik lagi ke PPT. Saya akan kembalikan ke GASI. Sebelum kegiatan tanya jawab akan ada iklan sebentar. Akan ada promosi nih dari GASI buat member-member sekalian. Ya, bagus sekali materi yang di-share pada siang hari ini. Namun saya izin iklan sebentar ya. Mungkin bisa dibantu untuk oper ke next slide ya, materi. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita dari Ruang Saham 43 memberikan salah satu fitur terbaik kami, yaitu membership prioritas. Di mana ini sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu dan semuanya yang hadir di sini yang mungkin punya kesibukan atau masih kurang mampu untuk trading secara mandiri di pasar modal. Karena tujuan kami di sini adalah membuat Anda menjadi trader dan investor yang baik dan mandiri di pasar modal. Mungkin bisa ke next slide. Nah, di ruang saham 43 prioritas, Anda akan mendapatkan 4 hal ya. Yang pertama adalah channel ruang saham 43 prioritas, di mana di channel tersebut disediakan menu day trade dan live trade atau scalping yang disertai oleh area beli, area TP, area taking profit, kemudian area stop loss, area TP lanjutan, dan juga alasan kenapa kita harus beli saham ini. Jadi nggak asal area beli dan kemudian area TP, area stop loss, nggak. Cuma kita juga beri kenapa kita harus beli saham ini secara day trade ataupun scalp. Kemudian ada namanya grup ruang saham 43 prioritas. Di sini Anda bisa melakukan diskusi secara eksklusif di antara member-member prioritas dan mentor kami secara dua arah. Di mana di situ kita sering menemukan saham-saham bagger secara bersama-sama, mungkin dari film, kemudian bisa juga di contoh-contohnya ya Arto dari 3.000 ke 16.000, kemudian film di 600-an, sekarang di 1.600-an. Dan masih banyak lagi benefit di grup ruang saham 43 prioritas. Kemudian ada juga nih channel khusus swing ruang saham 43 prioritas. Jadi di situ benar-benar saham untuk swing saja. Ada area beli, ada gambarnya, ada chartnya, ada
corporate action-nya ada secara bandarmologi, akumulasi atau distribusi, kemudian persentase porto yang boleh dimasukin ketika beli saham itu juga ada. Kemudian ada risk reward-nya apa? High risk ataukah low risk atau medium risk, kemudian high reward atau medium reward. Nah, kemudian ada juga edu dan data center ruang saham 3 prioritas, di mana di sini kita akan memberikan edukasi. Biasa kita lakukan edukasi secara dalam program kami adalah weekend education. Di situ ada dibahas banyak hal. Kemudian data center kami berisi aksi korporasi perusahaan. Karena biasanya aksi korporasi itu telah diberitakan. Untuk apa telah diberitakan? Ya karena untuk para pemegang kepentingan menyerok saham itu tersebut. Jadi sebelum diberitakan oleh CNBC, bisnis dan lain sebagainya, biasanya kami sudah mengupdate secara up to date di edu dan data center kami. Kemudian bisa ke next slide. Bila Anda bergabung di membership prioritas, Anda akan mendapatkan benefit yang pertama, menu premium, kemudian menu live trade, menu swing trade, berita update pasar modal, sinyal bandar. Nah, sinyal bandar ini biasanya ada karena kita trading tidak sendiri ya, pasti ada orang-orang lain di sekitar kita, pasti ada bocoran juga. Kemudian insider big fund. Nah, misal ada yang mau keluar atau ada out, kayak di BBYB sebelum jatuh ke bawah itu ada insider untuk jual semua sahamnya, akhirnya kita sempat arahkan untuk jual semuanya. Kemudian ada konsultasi private 24 jam. Nah, jadi bila Anda ragu ataupun malu untuk tanya di grup, Anda bisa konsultasi kepada mentor-mentor yang ada di grup tersebut secara private. Dan pastinya setiap minggu kami akan menjapri Anda atau mengirimkan pesan pribadi kepada Anda untuk konsultasi ataupun ingin bertanya apapun kepada mentor-mentor kami. Kemudian ada edukasi saham, kemudian review emiten. Jadi ketika kita memberikan sebuah rekomendasi pada pagi hari misalnya morning idea, kita pada sorenya memberikan review atas apa yang kami sampaikan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut untuk itu. Yang jelas yang terakhir adalah grup chat premium seperti yang kita sampaikan tadi. Ke next slide. Nah, ini testimoninya contoh-contoh member kami yang mendapatkan bagger, MSCI ada 150%, kemudian ada di ESA 114%. Kemudian ada di SRTG juga ada, dan masih banyak lain. Nah, itu ada tuh dari loss mulu sampai ke cuan. Ada juga dari yang 20%. Mungkin ke next slide. Ikut grup kami, ada yang BRMS maupun contoh-contoh diskusi secara untuk ya, saya mute tadi barusan. Tes. Ya, suara saya udah kedengar? Ya, aman. Ya, tadi saya mute sebentar karena saya ganti jaringan. Udah bisa bantu ke next slide? Ya, ini masih contoh-contoh yang mendapatkan bagger di BBHI, BBYB, MCOL, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut lagi ke selanjutnya, pemateri, untuk mempercepat waktu. Ke slide selanjutnya. Nah, ini contoh-contoh yang merasakan benefit dari grup kami. Itu ada yang bilang 8 dari 10, karena memang analisis nggak selalu tepat, tapi dia bilang, saya untuk menaikkan persentase cuan saya, bukan untuk pasti cuan. Nah, itu juga ada yang bilang layanan kami bagus, care sama member, review tiap harinya juga ada, kelas-kelas buat nimba ilmu juga ada, overall sudah bagus. Nah, kemudian bisa ke next slide untuk mempercepat waktu. Nah, itu juga ada yang mengatakan bahwa kami salah satu yang terbaik selama dia mengikuti VVIP. Dan juga ada yang mengatakan saya puas dengan membership prioritas kami. Bisa dilanjutkan next slide. Langsung saja kita memberikan special offer untuk Anda yang join di grup ini, di kelas ini.
1 bulannya ada sebesar 299.000, kemudian 3 bulannya ada 599.000, dan 12 bulannya ada 1.700.000 atau 1.699.000. Ini special offer buat Anda semua yang join di siang hari ini. Namun kita juga akan memberikan benefit tambahan. Silakan di next slide. Khusus untuk Anda yang menggunakan kode voucher Fibonacci di website kami di patiga.id, maka Anda akan mendapatkan potongan seharga 150.000 untuk membersih prioritas ruang sampah 3. Nah, namun sangat disayangkan sekali adalah kode voucher ini terbatas. Selama ini masih bisa digunakan, maka kode voucher masih berlaku. Ketika kita masukkan Fibonacci di website kami dan ternyata sudah nggak bisa mendapatkan potongan, berarti kode promo sudah habis. Silakan untuk admin ruang sampah 3, silakan untuk share, bantu share supaya memudahkan member-member untuk mendapatkan potongan harganya. Nah, mungkin ini dari saya. Mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab. Mungkin silakan yang ingin menanyakan sesuatu kepada pemateri ataupun tentang hal lain tentang kami, silakan untuk mengirim chat di chat Zoom ya. Oke, thank you buat Gasi. Ya, ini ada masuk pertanyaan ya. Untuk Ya. menentukan area beli dan sell itu di area support dan resisten itu ya Kak, yang gambar rectangle tadi, rectangle. Nah, untuk lebar, sorry, itu mungkin kotaknya tadi ya, salah nulis dia, penulis Ya. penanyanya. Untuk nentuinnya gimana? Mungkin nentuin area support tadi yang kita gambar tadi ya. Seperti digambarkan ada area supportnya agak luas tadi. Itu nentuinnya gimana? Kalau ikutin panjang candle di support resistennya atau gimana? Oke. Saya coba buka trading view-nya lagi ya. Saya coba stop share. Oke, saya coba share lagi trading view-nya. Misalnya ini ya, di Akra. Ini kan saya gambar resistance ya di sini. Coba saya pahami dulu dari pertanyaannya, saya ulangi. Yang ditanyakan adalah seberapa lebar dari si kotaknya ini ya, dari atas ini sampai ke bawahnya ini ya, seberapa lebar. Kan ada juga tuh orang-orang yang cuma gambar support resistance cuma satu garis gitu kan. Nah, ini nentuin areanya kalau saya seperti ini. Saya coba hapus lagi ya. Saya itu kalau gambar support atau resistance, saya bakal gambar dari ujung body si candle-nya ditarik ke ekornya. Saya coba zoom lagi lebih dekat kayak gini. Nah, saya itu akan gambar areanya dari sini, dari body candle-nya ini sini sampai ke ujungnya sini. Ini coba lagi di sini. Nah, di sini saya bakal tarik dari ujung bodinya ini sampai ke ujung ekornya itu. Nah, terus saya baru pakai rectangle, saya tarik kayak gini. Gitu. Sebenarnya support resistance ini nggak harus benar-benar pasti cuma di satu angka kok. Jadi support resistance ini boleh agak lebar juga, nggak harus segini banget, harus pas lebarnya cuma berapa, misalnya dari 885 sampai 890 gitu ya. Boleh aja misalnya dari 885 sampai 905 atau sampai 910 gitu nggak apa-apa. Karena support resistance ini cuma buat panduan aja, pembalikan arah itu kurang lebih bakal terjadi di area ini gitu. Contoh lagi tadi saham apa ya? Saratoga ya, SRTG. Nah, di sini. Nah, ini kalau di sini lebih jelas lagi malah. Ini kan saya gambar resisten di sini. Nah, kayak yang tadi saya jelasin, saya akan tarik dari ujung badan candle-nya di sini nih. Ini ujung badannya sampai ke ujung ekornya di sini. Ini ujung ekornya. Terus saya pakai rectangle, saya tarik kayak gini untuk bikin resistennya.
kayak gini. Nah, itu cara gambar support resistance-nya. Semoga cukup bisa dipahami ya. Oke, berlanjut ke pertanyaan kedua ya. Mungkin penanya menekan dua pertanyaan di sini. Apakah golden ratio 0,618 itu selalu valid? Kemudian pertanyaan kedua adalah area 0,618 berlaku untuk semua industri atau ada beberapa industri tertentu yang punya area golden ratio yang berbeda? Oke, ini juga saya coba jawab. Buka 3D view-nya lagi. Nah, angka 0,618 itu nggak selalu berhenti di angka 0,618. Kalau misalnya saham-saham yang bergerak uptrend-nya kenceng, itu justru dia biasanya berhenti itu bisa di 0,382 atau cuma sampai 0,5. Misalnya gini, terus dia berhenti cuma sampai 0,382, terus dia bisa lanjut lagi gitu. Cuma 0,618 itu disebut golden ratio karena dia paling sering berhenti di situ gitu. Tapi kalau misalnya di angka selain 0,618 bisakah berhenti terus langsung balik arah? Ya bisa aja. Terus tadi ditanya apakah semua industri bisa pakai 0,618? Jawabannya bisa. Tapi ada beberapa saham yang kita harus lihat historikalnya. Misalnya kayak BBYB ya. BBYB itu di bawah sini dia setahu saya 0,618 dia di sini berhenti. Sampai bawah ya. Yang ini. Oh, dia di sini 0,786 gitu ya. Nah ini bisa jadi contoh nih. Nah, dia di sini kita tarik dari bawah sampai ke atas dan dia berhenti di 0,786 dan dia terjadi pembalikan arah gitu. Jadi dia nggak selalu di 0,618. Tapi di sini juga kita bisa lihat bahwa di sini BBYB di 0,618 di sini. Di 0,5 terjadi pembalikan arah. Jadi bisa macam-macam, bisa di 0,5, bisa di 0,618, bisa di 0,786. Makanya itu tadi fungsinya kita harus gabungin sama support resistance itu yang tadi digambar manual pakai kotak itu. Oke Ya, gitu. kemudian ada pertanyaan lagi. Untuk ilmu Fibonacci, apakah bisa dipakai untuk semua jenis tren atau hanya di uptrend ya? Ya, ini juga bisa saya coba jelaskan. Jadi Fibonacci retracement ini nggak cuma di uptrend, kalaupun di downtrend bisa. Tapi di downtrend itu kalian cara pakainya harus dibalik. Jadi yang namanya chart, semua yang bisa digunakan analisa teknikal, itu selalu bisa dua arah. Bisa naik, bisa turun gitu. Di sini coba saya Ya, cari. mungkin dibantu praktekin ya. Tadi kan mungkin Ya, kelupaan untuk mempraktikkan saat downtrend ya. Bisa nah, dibantu mungkin. kalau saham downtrend itu kan geraknya dari atas ke bawah kayak gini. Nah, misalnya kita di sini pengen cari retrace-nya. Nah, kalau retrace-nya downtrend itu justru dari bawah ke atas kayak gini. Nah, kita tariknya justru dari atas ke bawah kayak gini. Misalnya seperti ini. Nah, dia ini, oh ternyata dia berhenti naik itu di 0,5 seperti gini. Nah, terus habis itu ya dia lanjut turun lagi ke bawah kayak gini. Tapi caranya yang dibalik. Nah, kalau misalnya kita pengen cari extension dalam posisi downtrend, kita tariknya justru dari bawah ke atas, kebalikannya kayak gini. Ini dari bawah ke atas, kita kayak gini. Nah, oh ternyata dia berhenti turun tuh sampai 2,618 kayak gini. Nah, ini tuh fungsinya kalau di kripto kalian gunanya untuk shorting future gitu. Jadi kalian mengambil keuntungan dari harga kripto yang turun. Kalau di saham tadi saya ajarinnya yang normal yang uptrend karena asumsinya kan kalau di saham kita pengennya beli murah terus jual di harga tinggi cuma satu arah gitu.
Baik. Kemudian mungkin kita masukin lagi ke pertanyaan selanjutnya adalah apa semua saham bisa dipakai Fibo untuk saham lapis 2 atau lapis 3 bisa tidak ya? Ini jawabannya juga bisa ya, karena angka-angka Fibonacci ini kayak yang dijelaskan di definisi, angka-angka Fibonacci itu angka-angka yang umum, udah ada, tanpa kita harus sengaja, tanpa kita harus buat-buat. Jadi mau dibilang saham gorengan sama lapis 3 chartnya digambar-gambar pun, tanpa disengaja tuh itu akan tetap ngikutin aturan Fibonacci tadi. Contohnya misalnya ini di ABA ya. Nah, di ABA itu dulu saya ingat tahun lalu saya pernah beli ABA di daerah bawah sini nih. Nah, ini dia di sini ngebentuk bullish pennant. Ini. Terus saya tarik Fibonacci dari sini, Fibonacci retracement dari atas ke bawah. Dan ini 2,618 ini di 374 ini ya. Terus di play, kita coba kita biarin. Nah ini kita bisa perhatiin nih, di angka 1,618 sama 2,618, nah ini di 1,618 di 291, dia di sini pun ada ini, ada tekanan jual, ada buyer, ada seller di sini. Padahal ini saham gorengan banget gitu istilahnya. Gitu loh. Ini di angka 3,618 lebih atas lagi, kita bisa lihat di sini dia udah berhenti naik. Jadi masih ngikutin aturan-aturan Fibonacci tadi di angka-angka Fibonacci ini kayak 1,618, 2,618, 3,618 ini. Ya dia tetap ngikutin aturan-aturan Fibonacci tadi, dia bisa jadi resisten, bisa jadi support juga gitu. Walaupun sahamnya gorengan atau lapis 3. Oke, tadi ada yang bertanya untuk meminta tolong dipraktekin di Fibo Extension, sekali lagi di Gosco mungkin contoh sebagai contoh saham gorengan. Di Gosco ya mungkin. Bisa tolong Cusco ya. dibantu. Ya, kan sebagai Coba. contoh untuk Fibonacci di saham gorengan. Karena ingat banyak juga yang menanyain tentang Fibonacci apakah bisa berlaku di gorengan-gorengan lapis 3, lapis 2 gitu. Cusco. Iya. Ini Gosco kita bisa gambar support resistance dulu. Ya dia di sini ada support. Sekalian saya coba jelasin ke yang tadi tanya support resistance ya. Nih kan saya tarik dari ini, dari badan candlenya dari sini sampai ke ekornya sini gitu. Nah, ini jadi supportnya dia. Terus kita cari misalnya dia retrace ya. Misalnya belum terjadi nih di sini. Gini. Terus kita tarik retrace kita tarik dari bawah ke atas. Nah, nih kita perhatiin ya. Ini ada support di sini, yang sudah saya kotakin ungu. Ada 0,618 juga nih, 173 di sini. Kita coba play. Nah, ternyata tepat. Kita bisa lihat di sini, kita hapus dulu Fibonacci retracement-nya biar rapi. Ya di sini terjadi pembalikan arah. Ini padahal saham gorengan juga. Tapi ternyata Fibonacci tetap bisa diterapkan di saham-saham kayak gini. Dan ini sebelumnya saya nggak siapin, ini saya spontan. Saya langsung analisa di sini. Begitu ya. Baik, kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ada pertanyaan mungkin bertanya seperti ini. Apakah Fibonacci juga cocok untuk swing saja atau juga cocok untuk day trade dan scalping? Apakah ada tips untuk itu? Nah, oke. Ini juga sama nih. Ini bisa. Jadi Fibonacci retracement dan Fibonacci extension itu bisa digunakan
untuk day trade, bukan cuma untuk swing. Tapi bedanya, kalian harus turunin time frame-nya. Kalau misalnya kalian mau gunakan untuk day trade, time frame-nya yang harus kalian kecilin. Misalnya kalau kalian swing, beli saham terus dibiarin 2 minggu, 3 minggu terus baru dijual gitu ya, itu kan swing. Nah, kalau mau kalian day trade, time frame-nya biasanya pakai 1 jam kayak gini, pakai 1 hour. Tapi ya sama aja, bisa juga. Coba saya agak lupa. Apa ya, misalnya yang buat di day trade. Nah, misalnya kita ambil kecil-kecil ya di sini nih. Nah, ini kan polanya kita bisa lihat juga nih. Saya coba pakai pad. Di sini naik, turun gitu kan. Dia naik, turun lagi, naik lagi gitu kan. Nah, di sini kita bisa coba tarik Fibonacci retracement gitu. Di sini juga kita bisa coba tarik Fibonacci retracement gitu. Kita coba yang di bawah dulu deh. Nah, ini kan kita bisa lihat di 1,618. Dia di sini ya terjadi ada tertahan juga nih candle-nya di sini. Ini kita kan bisa, saya deketin lagi deh. Nah, di angka 1,618 ini ada banyak candle-candle yang tertahan nih di sini. Tuh. Coba tadi yang atasnya ya. Fibonacci extension, maaf, bukan Fibonacci retracement ya. Ini pakai Fibonacci extension juga. Nah, kita deketin lagi nih, coba di sini. Kita bisa lihat di 1,618-nya, di sini ya banyak candle tertahan juga di area sini, area golden ratio Fibonacci extension ini. Jadi bisa untuk day trade, tapi kalian lihat chartnya juga time frame-nya harus dikecilin. Kalau jangka trading kalian makin pendek, kalian buka chartnya juga harus makin pendek. Jangan pakai daily, tapi pakainya misalnya 1 jam, atau lebih kecil lagi bisa coba 10 menit, 15 menit. Tapi aturan-aturan Fibonacci tadi bakal tetap berlaku kok. Gitu. Oke, kemudian ada pertanyaan, apakah 0,618 selalu valid untuk retracement dan extension dalam hal Fibonacci? Nah, oke, ini Kayaknya mirip-mirip ini. ya pertanyaannya sama ya. Jadi 0,618 sama 1,618 itu paling sering aja. Jadi dia paling sering terjadi pembalikan arah di angka-angka itu, tapi nggak selalu di angka-angka itu, nggak cuma di angka-angka itu saja terjadi pembalikan arah, tapi bisa juga di yang lainnya. Misalnya ini kayak BBCA ya. Ini BBCA coba saya tandain ya. Ini kan dia polanya naik, turun lagi gitu kan. Ini kalau diperhatiin, ini sekilas ini bukan di 0,618 gitu. Nah, ini tuh di 0,382 dia udah berhenti turun, terus dia lanjut naik lagi gitu. Terus ini juga sama. Nah, dia di sini cuma sampai 0,5 berhenti, terus dia lanjut naik lagi. Jadi nggak selalu di 0,618. Makanya harus digabungin sama support resistance yang digambar manual tadi, yang pakai kotak ungu saya gambar. Oke, beralih ke pertanyaan selanjutnya ya. Ya. Jadi tadi katanya ada 2 faktor, yaitu support, resisten, dan volume. Kalau volume bagaimana ya? Oke, coba saya coba contoh lagi. Dari Pegas deh. Nah, Pegas ini ada bagus nih, contohnya. Misalnya kita lihat Pegas dari sini dia naik, terus dia terjadi koreksi gitu sebelum dia naik lagi. Di sini kita bisa lihat dia ada retracement sampai ke 0,5-nya dia berhenti, terjadi pembalikan arah. Nah, tapi di sini kita bisa perhatiin setelah dia terkoreksi, dia tuh nggak langsung lanjut naik lagi, tapi dia harus koreksi lagi di sini sebelum dia lanjut naik lagi.
Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini dia volumenya kurang bagus. Kita bisa lihat dia ketika naik di sini, dia volumenya masih relatif kecil-kecil. Nah, beda sama ketika dia naik di sini. Nah, dia diikutin sama volume yang gede di sini. Makanya dia di sini breakout resistennya. Dia di sini breakout resistennya. Gitu. Dan di sini kita tarik Fibonacci extension-nya, jadi bukan dari sini ke sini lagi. Tapi kita tariknya dari yang terakhirnya, yang sini. Sebelum dia breakout. Gini. Nah, ini kita perhatiin lagi, dia berhenti di 1,618. Banyak candle tertahan di sini. Gitu. Jadi volumenya itu kita lihat aja kalau misalnya dia bisa breakout resistant dengan volume yang besar, kita baru tarik Fibonacci extension-nya gitu. Sama kayak kita ini misalnya kita cari di sini retracement-nya ya. Kita lihat dia turun, dia posisinya turun, tapi volumenya juga kecil-kecil. Kecil-kecil di sini. Volumenya kecil-kecil. Ketika dia naik, volumenya gede kayak gitu. Nah, ini kita bisa tarik Fibonacci extension, Fibonacci retracement-nya. Kayak gitu. Oh, dia berhenti di 0,5 tadi. Gitu. Jadi volume sama support resistance itu dipelajari untuk alat bantu supaya kita makin yakin pakai Fibonacci tools ini. Baik, kemudian ada pertanyaan lanjutan untuk cara screening saham-saham yang baru bergerak itu gimana ya? Atau mungkin ini menurut pemateri sudah kelewat dari materi ya, atau dalam artian out of topic bisa di skip? Bagaimana pemateri? Iya, Mau jawab atau skip ini saja? bisa di skip aja ya. Oke, Nah, kemudian ketika kita sudah sampai area TP di 1618, di titik mana lagi kita bisa buyback lagi hasil dalam artian kita beli lagi, misal dia udah jual kemudian dibeli lagi di area berapa misal. Oke, untuk sahamnya dia minta NICL misalnya, atau mungkin bisa dikasih saham-saham lain. oke, boleh ya. Ini coba di BBYB. Ini di BBYB, ini kan tadi kita udah sempat bahas, dia di sini ada breakout dari resisten, terus kita bisa tarik. Oh ya nih, sekalian kita tambahin pembelajaran volume tadi. Ini breakout resisten, volumenya besar, gitu ya. Kita bisa tarik Fibonacci extension dari atas ke bawah. Nah, misalnya kita udah jual di 1,618 nih, kita udah jual di sini. Oke, nggak apa-apa kalau misalnya kita udah jual, terus sahamnya masih lanjut naik gitu. Terus kita kapan belinya? Nah, kalau kita kapan buy lagi, kapan kita beli lagi, kita bisa gunakan ya ini support sama trend line. Kita bisa lihat di BYB di sini ada trend line. Dia di sini ada trend line dan dia di sini punya support. Nah, ini dia support. Saya tandain lagi deh. Pakai rectangle. Nah, ya, dia di sini ada support. Kenapa ini saya bilang support? Ini ada pembalikan arah, di sini juga ada pembalikan arah, di sini ada pembalikan arah gitu ya. Nah, terus BBYB itu saya coba contoh potong ya. Tadi kan kita udah jual di sini nih, kita udah jual di sini, kita udah jual di sini, terus sahamnya kita biarin nih masih naik. Terus kapan kita buyback lagi? Kita buyback lagi saham BBYB itu ketika kita udah tahu nih di sini dia sahamnya udah breakdown, dia sahamnya udah breakdown dari trend line, udah breakdown dari support, nih udah ada tanda-tandanya dia jatuh dari support, jatuh dari trend line, terus baru kita tarik lagi Fibonacci retracement. Kita tariknya dari bawah ke atas kayak gini. Oke. Nah, terus kita bisa lihat.
Nah, ini di 0,618 dia ada support sini. Terus berikutnya di mana? Di 0,786. So ya ini kita bisa tandain demand area. Nah, ini demand area. Kenapa saya bilang demand area? Karena dia di sini ada banyak candle-candle tertahan. Ada candle-candle yang tertahan di area sini. Nah, ketika kita play, kita coba play. Terus kita play. Udah cukup sih. Kita bisa panjangin lagi. Nah, BBYB itu setelah kita jual di sini, kita jual di sini nih, kita udah jual di sini. Kita buyback lagi di mana? Kita buyback lagi di sini, 1. Kita bisa buyback lagi 2 di mana? Nah, ini di sini kita bisa buyback lagi 2 gitu. Ini saya panjangin. Nah, ini kan kita udah nentuin tadi area-area. Nah, ini area-area untuk kita buyback. Untuk tahu kapan kita bisa mulai narik Fibonacci retracement-nya ketika ini. Dia udah turun dari support, turun dari trendline gitu cara. Di saham lain metodenya pun pasti sama kayak gini. Iya, kemudian ada pertanyaan lanjutan untuk Fibo extension. Kenapa nggak pakai yang extension 3 tarikan ya, Kak? Apakah hasilnya tetap sama? Ya, ini coba ya saya. Bisa, cuma bisa saja, cuma ini materinya lebih advance. Kelasnya untuk orang yang lebih profesional ini kalau misalnya pakai 2 tarikan. Soalnya biasanya kalau kita narik pakai yang 2 kali narik ya, misalnya kita contoh di sini. Nah, ini kita bisa klik kanan, ini ada trend base Fibonacci extension, ada Fibonacci retracement. Misalnya kita pakai Fibonacci retracement gitu, 1. Nah, terus kita pakai trend base Fibonacci extension ini. Kita tarik dari sini, kita klik di atas, terus kita tarik lagi sekali di bawah. Nah, ini tuh kalau saya biasanya ngegunainnya gini. Kita cari 2 garis yang berhimpitan. Jadi 2 garis yang deketan. Nah, contohnya ini nih. Ini kita bisa lihat bahwa area 2,618 sama area 3,618-nya. Ini 2,618 itu dari trend base Fibonacci, 3,618-nya dari Fibonacci yang biasa. Gini, di sini. Nah, ini bisa jadi area TP gitu. Nah, kita cari 2 garis yang berdekatan. Nah, ini lebih sulit, bukan untuk pemula ya. Ini kan tadi webinarnya belajar Fibonacci untuk pemula gitu ya. Nah, ini jadi kayak support aja. Nah, ini bisa kita gabungin 2 Fibonacci tools, pakai Fibonacci trend base, sama pakai Fibonacci extension biasa. Nanti hasilnya bisa kayak gini. Sama juga, mirip-mirip kok sebenarnya. Target-targetnya itu bakal mirip-mirip aja. Kalian mau pakai trend base, mau pakai Fibonacci retracement, itu hasilnya nggak akan jauh beda kok. Gitu. Cuma untuk lebih akuratnya bisa digabung 2 itu. Mungkin di lain waktu bakal belajar pakai ini trend base Fibonacci extension. Thank you yang udah nanya. Untuk kontak admin mungkin bisa di-share di grup Telegram saja ya, Min. Karena kalau di sini bisa dikopas juga sih mungkin di laptop. Kalau untuk pertanyaan, karena tadi saya batasin dari sampai jam 1 lebih 47 menit, mungkin sudah tidak ada ya. Kalau mungkin nanya-nanya untuk membership, silakan langsung ke chat admin kami, ataupun bisa hubungi admin kami melalui patiga.id juga bisa, ke customer service kami. Mungkin ini aja ya, karena pertanyaan-pertanyaan lainnya sudah melewati batas jam yang kita tentukan untuk bertanya. Untuk member lifetime memang kita tidak tampilkan di website kami karena itu memang khusus, jadi nggak selalu kita buka, mungkin 1 atau 2 orang saja, karena kami sebenarnya tidak melayani member lifetime, jadi langsung tanyakan ke admin kami. Tidak bisa otomatis check out melalui website. Untuk record screen dan lain sebagainya nanti akan di-share ketika kelas sudah selesai ya. Dan untuk yang mungkin bingung juga bisa nonton di YouTube kami nantinya.
Yang telat-telat gabung bisa mengulang kembali ilmunya di YouTube kami. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Atau untuk membership akan di-invite saat ini ke grup Telegram khusus. Jadi hanya bisa masuk melalui link yang kami bagikan. Jadi tidak ada spammer di sana supaya menjaga kenyamanan bersama. Untuk aplikasi masih dalam tahap pengembangan saat ini, dan untuk website bisa diakses di 43.id ya. Nah, mungkin ini dari kami. Kami mohon maaf bila ada banyak kekurangan dan kesalahan dalam saat menyampaikan materi maupun dalam jalannya acara. Apabila ada kritik dan saran bisa langsung ke customer service kami. Sekian dari kami. Terima kasih. Silakan boleh untuk mohon maaf sebentar. Mungkin untuk kita bisa ambil tag screenshot dulu ya untuk peserta yang hadir hari ini. Mungkin pemateri bisa share screen-nya. Untuk admin kami boleh dibantu ya untuk SS peserta ya, karena dokumentasi itu penting. Karena juga silakan yang belum menyalakan kamera, silakan menyalakan kamera. Sebentar untuk dokumentasi saja. Admin boleh bantu saya untuk screenshot ya dalam hitungan ketiga ya. 3, 2, 1. Ke next slide ya. 3, 2, 1. Kemudian ke next slide. Ada beberapa slide ini. 3, 2, 1. Oke, kemudian ke 2 slide terakhir ya. 1 slide dulu baru ada 1 slide terakhir lagi. 3, 2, 1. Kemudian next ke last slide ya. 3, 2, 1. Terima kasih semuanya. Kami silakan untuk meninggalkan Zoom dan boleh juga mematikan kamera. Sama-sama semuanya ya. Mungkin untuk admin kami boleh dibantu untuk mematikan record juga. Dan dibantu untuk close Zoom-nya ya.